Aku memuji kebesaran-Mu. Aduh, Miss Grace jadi kangen ya kebaktian di gereja lagi ya. Kita sudah dari bulan Maret loh, nggak bisa ibadah ya, kalau nggak salah dari Maret atau April ya, sudah tidak bisa masuk di ruang gereja lagi. Tapi nggak apa-apa ya, karena gereja yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Mari yuk kita mengucap syukur dulu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami adalah gereja-Mu yang sesungguhnya dan kami tahu Engkau hadir di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap gedung gereja yang boleh kami miliki di gereja kami masing-masing. Meskipun saat ini kami belum dapat kembali beribadah di gereja, tapi dari kemarin kami kembali diingatkan bahwa kami adalah gereja dan kami juga punya gedung gereja. Terima kasih Tuhan, inilah piring hati kami sudah siapkan agar Tuhan penuhi dan kami dapat menikmatinya, kami dikenyangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Senang sekali kita masih bisa bertemu di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari kita mau naikkan dulu satu pujian, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Tetapi sebelumnya, siapkan dulu Alkitabmu. Kita mau buka di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Ya. Sebelum kita naikkan pujian, kita mau katakan bahwa firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Aku mau dimurnikan. Ya, aku mau dimurnikan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Tinggalkan segala berhala. Tinggalkan segala berhala. Kita baca dulu ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 15. Ya. Sudah siap dengan Alkitabnya? Hari ini itu firman Tuhan, pesan Tuhan datang lewat Rasul Yohanes untuk jemaat di Pergamus dan Tiatira. Ya, Pergamus dan Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Wow,
gereja ini ada di takhta iblis katanya. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Jadi meskipun mereka berada, ya, jemaat umat Tuhan ini di Pergamus ini berada di tengah-tengah di mana takhta iblis. Berarti di situ banyak sekali kuasa kegelapan. Di kota itu banyak sekali kuasa kegelapan. Ya, penyembahan-penyembahan kepada roh-roh jahat. Tetapi katanya, ya, jemaat ini berpegang kepada nama Tuhan. Mereka tetap menyebut nama Tuhan. Ya, Yesus Tuhan, dan tidak menyangkal iman kepadaku. Mereka juga tetap berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis dia. Jadi rupanya dari antara mereka ada seorang yang bernama Antipas dan dibunuh karena nama Tuhan. Ya, dibunuh, disiksa, dianiaya karena nama Tuhan, karena dia bersaksi. Tetapi jemaat di Pergamus tidak menjadi goyah, tetap setia. Ya, terus kita baca ayat yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan. Tetapi Tuhan masih mempunyai keberatan. Ada sedikit keberatan, ada celah begitu ya terhadap engkau. Kenapa? Di antaramu ada beberapa orang yang menganut apa? Mengikuti, maksudnya ajaran Bileam. Apa sih ajaran Bileam? Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya. Jadi waktu zaman orang Israel keluar dari Mesir, mereka melewati satu wilayah Moab begitu, ya. Lalu mereka minta izin kepada raja di situ dan mereka begitu mereka takut, ya. Raja di situ begitu takut, bangsa situ begitu takut dengan bangsa Israel karena mereka hanya akan lewat sebenarnya, tetapi mereka takut. Mereka sudah dengar bagaimana dahsyatnya bangsa Tuhan ini. Lalu mereka memanggil seorang dukun yang bernama Bileam untuk mengutuk-ngutuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengubah perkataannya Bileam, bukan menjadi kutuk tetapi justru menjadi berkat. Jadi Israel tidak dapat dikalahkan. Tetapi Bileam punya nasihat. Ya, Bileam menasihatkan, kita nggak bisa kutuk dia karena bangsa ini bangsa yang diberkati. Ya, kutukannya nggak akan mempan, menjadi berkat justru. Tapi kita bisa membuat mereka menjadi sesat, mereka menjadi lemah dan mereka menjadi kalah. Yaitu kasih mereka makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dan ajarkan mereka untuk berbuat cabul, ya, berbuat zina. Ya, nah. Rupanya di jemaat Pergamus ini yang begitu setia kepada Tuhan, ada beberapa yang hidupnya masih mau makan barang-barang makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Ya, barang-barang yang bekas sembahyang. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh loh. Ya, lalu katanya lagi, ya, berbuat cabul. Mungkin tidak makan barang sembahyang. Orang-orang Chinese yang belum percaya Tuhan juga ada, ya, upacara-upacara adat istiadat yang mempersembahkan kepada dewa-dewa begitu ya, makanan-makanan, dan itu orang Kristen, kita anak-anak Tuhan tidak boleh lakukan itu. Ya, tidak boleh lakukan dan tidak boleh makan. Ya, tidak boleh makan. Jadi kita tidak boleh lagi makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala begitu ya. Kemudian tentang percabulan, perzinahan, itu juga Tuhan marah. Ya, apakah hidupmu kudus, anak-anak? Ya, jangan pikir saya nggak suka nonton film porno, saya nggak. Mulutmu, ya, masih suka ngomong yang kotor nggak? Ya, perhatikan baik-baik. Itu juga menjadi celah buat Tuhan. Ya, mari kita mau lihat lagi. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Apa sih Nikolaus lagi? Nikolaus ini tadinya memang seorang pengikut Tuhan, murid Tuhan. Tetapi dia dia masih cinta kepada dunia. Jadi dia mengajarkan, ya nggak apa-apa. Kamu percaya Tuhan, kamu melayani, kamu sungguh-sungguh, kamu berdoa sehari 7 kali, begitu ya. Tapi kamu hidup secara orang dunia. Hanya nonton terus, main game terus ya.
Tuhan juga tidak mau seperti itu. Makan, ya, hanya pesta pora, makan minum terus, seperti itu. Ada ayatnya loh, ya. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita harus hidup sebagaimana tuntunan firman Tuhan. Bukan hanya berdoa membaca Alkitab saja, kita harus bekerja dengan baik. Tetapi bermalas-malasan, pesta pora, percabulan, Tuhan paling tidak suka. Ya. Kemudian kita mau lihat lagi. Lalu bagaimana dengan jemaat di Tiatira? Di dalam kita sambung di ayat 18 sampai 20. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu, baik ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya, Tuhan bilang jemaat Tiatira mirip-mirip kayak Pergamus. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bahkan lebih giat lagi. Dari awal mereka bekerja, sekarang lebih giat lagi katanya, ya. Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama katanya gitu. Tapi kita lihat nih ayat yang ke-20-nya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Jadi sama seperti jemaat Pergamus, jemaat Tiatira juga sama. Dan apakah kita mau sama seperti kedua jemaat di kota ini? Kita boleh rajin melayani, kamu boleh sungguh-sungguh berdoa. Ya, kamu mungkin punya suara yang indah memuji Tuhan. Ya, siswa-siswi SKBB, kamu ikut pelayanan di dalam musik misalnya. Tetapi bagaimana hidupmu sehari-hari? Apakah engkau masih hidup di dalam percabulan secara pikiran dan perkataanmu? Ataupun mungkin engkau masih melihat hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dan apakah engkau masih makan barang-barang penyembahan yang telah dipersembahkan kepada berhala? Jangan katakan ada beberapa orang yang berkata kepada saya, itu kan hukum Taurat. Tidak. Ini ditulis di kitab Wahyu. Kita mau baca yuk. Di dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat yang ke-25. Ya, Kisah Rasul pasal 21 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, jadi waktu itu ya hanya orang Yahudi yang mengenal Yesus Kristus. Kemudian Tuhan mengutus para rasulnya, Petrus, Paulus ya, untuk kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, kepada bangsa-bangsa di Asia, kepada bangsa-bangsa di Roma, begitu ya, Eropa jadinya sekarang. Firman Tuhan, berita keselamatan di dalam Yesus. Lalu bagaimana? Apakah mereka boleh gitu ya? Lalu rasul-rasul mengambil keputusan. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus katanya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ingat baik-baik. Tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan, yang sudah disembayang-sembayangin. Ya, disedekahkan istilahnya bahasa Indonesia. Ya, dari daging binatang yang mati dicekik. Nah, ya jadi sama. Kalau kalian lihat hewan potong di rumah, potong hewan, baik sapi, ayam misalnya, kalau kamu pernah lihat, selalu dipotong lehernya supaya darahnya mengalir. Jadi bukan mati dicekik, itu tidak boleh. Dan dari percabulan, ya, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ya, jadi ada 4 pantangan. Ya, terutama tidak boleh makan barang yang sudah dipersembahkan kepada berhala, tidak boleh makan darah. Ya, saya ingat orang Chinese tuh ada satu makanan yang nanti darah tuh dikukus, dipotong-potong begitu ya, seperti itu ya. Tapi puji Tuhan, saya memang karena kami berasal dari keluarga Kristen, kami dari kecil tidak pernah diizinkan untuk makan makanan sembayang karena keluarga kami masih ada sebagian yang belum percaya Tuhan. Mereka kadang mempersembahkan di hari-hari tertentu ya 1 tahun sekali kepada leluhur katanya begitu ya. Baik ayam, buah-buahan, kue, sayur-sayur gitu. Tapi kami yang sudah percaya Tuhan, kami tidak menyentuhnya, kami tidak makan, dan darah pun kami tidak makan ya.
Dan dari daging binatang yang mati dicekik, kita tahu bahwa di Indonesia semua rumah potong hewan tidak melakukan mencekik binatang supaya mati, tetapi itu semua mereka memotongnya. Dan dari percabulan. Anak-anak, hari ini Tuhan ingatkan, kita ini gereja Tuhan yang hidup. Di dalam diri kita, tubuh kita adalah bait Allah. Kita sudah dikuduskan, di dalam kita ada Allah yang hidup. Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudusnya ditaruhkan dalam diri kita. Dan kita tidak boleh hidup sembarangan. Ya, Tuhan ingatkan kita, jangan makan barang yang telah dipersembahkan kepada berhala ataupun kepada arwah-arwah. Tidak boleh makan darah, tidak boleh makan daging yang matinya dicekik. Ya, ketemu nih ayam mati, baru mati nih, biarin aja deh, kita potong. Ya, gratis dapat ayam, nggak boleh. Ya, harus ayam yang mati dipotong begitu. Ya, kemudian jauhkan percabulan. Supaya apa? Supaya pengiringanmu kepada Kristus tidak menjadi sia-sia. Karena kalau masih ada hal-hal seperti itu, iman percayamu kepada Tuhan menjadi sia-sia. Ketika Tuhan datang kedua kali, kamu dianggap tidak layak untuk ada bersama-sama Dia di hidup yang kekal, yaitu di sorga nanti. Mari kita tundukkan kepala. Renungan firman Tuhan ini. Masih adakah hal-hal yang menjadi celak di hadapan Tuhan yang engkau lakukan? Percabulan, memakan barang yang dipersembahkan kepada berhala, makan darah, atau makan daging yang matinya dicekik. Tinggalkan semua itu, kita minta pengampunan kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, yaitu pujian yang tidak asing lagi. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Ya. Satu pujian yang tidak asing bagi setiap kita. Kita mau iring Dia dengan setia dan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar tubuh kita, tetapi hidup kita, hati kita. Karena firman Tuhan ada di hati kita, saya mau iring Tuhan Yesus. Dengan perbuatan, dengan segenap hati. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, ampuni kami kalau selama ini kami masih lalai di dalam hal-hal yang Tuhan sampaikan dalam firman-Mu pagi ini. Kami masih makan barang-barang yang telah dipersembahkan kepada berhala. Kami masih makan darah hewan. Kami masih mungkin ada yang bilang buat obat, minum darah ular begitu ya. Tuhan ampuni kami karena kami tidak mengerti. Kami masih makan daging hewan yang mati ditercekik. Kami masih makan, kami masih hidup di dalam percabulan. Baik perkataan kami, apa yang kami dengar, apa yang kami tonton. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakan kami. Supaya kami boleh menjadi gereja-Mu yang kudus. Karena kami adalah bait Allah yang kudus. Dan roh Allah ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus begitu baik, matanya bagaikan nyala api katanya. Ya, firman-Nya bagaikan pedang bermata dua.
Dia artinya dia menyelidik, dia menyucikan, dia mau gerejanya menjadi kudus. Dan gerejanya adalah kita. Jangan hidup sembarangan. Tuhan memberkati, sampai bertemu besok pagi.